Bingung mau ngapain saat jam sepi pelanggan di bulan puasa? Kami punya solusinya. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Adit, dan kali ini saya ditemani lagi oleh konsultan Trigonal Software, Mas Aziz. Lancar puasanya Mas Aziz? Alhamdulillah lancar Mas Adi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman Trigonal yang menjalankan ibadah puasa juga diberi kelancaran ya. Amin. Ramadan memang selalu datang dengan pola belanja yang berubah total. Ada toko yang tiba-tiba sepi di siang hari, tapi begitu menjelang buka puasa, langsung rame kayak pasar malam. Nah, pertanyaannya, gimana pemilik toko harus menyesuaikan diri biar tetap efisien, Mas Aziz? Ya, Ramadan emang beda ya Mas Adit ya. Pola konsumsinya itu berubah. Nah, ya, dan jam belanja customer juga biasanya ikut berubah. Makanya pemilik toko itu harus pinter-pinter Mas Adit atur strategi jam operasional. Caranya bisa dengan menyesuaikan jam buka Mas Adit. Misalnya jam bukanya lebih siang karena pagi itu jarang orang belanja, dan jam tutup tokonya itu bisa Malamkan. di malam ke apa ya, di ini ya, biasa misal contoh jam 9 tutup jam 10. Panjangkan lagi Ya, betul. untuk bukanya. Bukanya lebih cepat, nutupnya lebih lambat. Oke. Gitu ya. Itu salah satu cara buat mengantisipasi itu. Oke, tapi memang ritme Ramadan itu seperti itu ya Mas Aziz ya? Ya, biasanya seperti itu. Oke. Kalau misal nih teman-teman di toko sudah buka agak siang nih Mas Aziz. Yes. Lalu mereka merasa kalau siang hari itu sepi. Ada cara nggak supaya waktu atau jam sepi pelanggan itu tetap bisa diisi dengan aktivitas yang lebih produktif nih Mas Oke, Aziz? jadi waktu yang sepi itu harusnya justru bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang terabaikan di hari biasa. Biasanya kalau hari biasa ramai tuh nggak kepegang, nah itulah saatnya kita bisa maksimalkan untuk itu. Contoh nih, buat stok opnam. Kalau sehari-hari kalau ramai kan pasti nggak sempat ya stok opnam. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk itu. Terus yang kedua, restock barang. Jadi kita ngecek lagi nih barang-barang apa yang perlu di restock. Terus yang terakhir, kita evaluasi untuk laporan-laporan yang ada di toko. Contoh produk mana yang laku, produk mana yang tidak laku, terus ramainya jam berapa, misalnya seminggu terakhir ramainya jam berapa, terus hari apa yang ramai, itu bisa kita cek dan kita evaluasi buat kita bikin mungkin strategi untuk kedepannya. Jadi itu nggak perlu khawatir kalau ada waktu sepi, ya kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Oke, jadi agar teman-teman tuh bisa mengambil pekerjaan yang sifatnya itu analisis ya Mas Aziz ya? Betul, yang biasanya di hari biasa itu terabaikan. Tapi mungkin kan pekerjaan yang sifatnya di belakang layar seperti ini kan tidak efisien juga nih kalau dilakukan setiap hari ya Mas Aziz ya. Ya. Nah, ada nggak strategi khusus supaya toko itu tetap ada pengunjung di siang hari? Ada dong Mas Adit. Jadi kalau sepi setiap hari ya kita harus memikirkan kenapa itu bisa terjadi dan kita harus mencari solusinya kan ya. Oke. Nah, salah satu solusinya adalah bikin promo di jam yang sepi tadi. Oke. Ya, misalnya toko Mas Adit menjual bahan makanan. Kita bisa bikin diskon khusus. Misalnya harga itu akan ada potongan atau lebih murah kalau belinya itu sebelum jam 3 sore. Karena kan biasanya kalau puasa itu jam 3 ke atas tuh mulai rame. Ya. Nah, itu sehingga orang-orang akan yang biasa belanja sore karena dia tahu ada diskon, dia bakalan mempercepat jam belanjanya. Itu salah satu contohnya Mas Adit. Atau misalnya kita bikin promo bundling. Misalnya beli makanan apa di jam khusus, di jam-jam tertentu tadi yang sepi, gratis minuman. Itu yang kedua ya Mas Adit ya. Jadi promo bundling. Jadi sebenarnya mungkin masih banyak sih strategi-strategi lain, tapi itu yang sebenarnya bisa segera dilakukan kalau toko lagi sepi di bulan Ramadan. Untuk menarik pelanggan yang biasanya belanja di sore dan malam hari, itu dia bisa belanja di pagi hari, karena kan kalau promo seperti itu bisa menarik orang ya. Apa sih yang nggak mau dapat diskon? Mas Adit, seperti itu. Kalau untuk promonya nih Mas Aziz, mungkin teknisnya gimana nih? Itu promo per jam kah atau seperti apa sih? Oke, jadi kalau kita pakai program kasir, iPos ya, itu kita bisa setting secara otomatis Mas Adit.
Ah, oke. Kalau tanpa bantuan program kan kita juga agak repot ya Mas Adit ya. Contoh kita bikin promo setiap jam 10 pagi sampai jam 3 sore Ya. itu ada promo barang tertentu. Berarti kan kita harus ngapalin nih. Oh berarti kalau jam-jam segini ada potongan, kita harus ngitung lagi manual potongannya berapa. Tapi kalau kita pakai sistem IPOS itu kita bisa setting secara otomatis. Contoh kayak tadi kita bikin promo setiap belanja produk makanan Ya. di jam 10 sampai jam 3 sore Ya. itu ada potongan 10%. Ah, Dan kalau sudah di luar jam itu si sistem otomatis menghilangkan diskon tadi. Jadi kita nggak perlu ngambil ini udah jam 3 belum, kita masih promo atau belum, seperti itu. oke. Oh, bisa gitu ya, Betul, bisa. Mas ya? Betul, dan itu harinya juga bisa kita pilih. Misalnya harinya mau khusus hari weekend aja, Ya. di Jumat, Sabtu, Minggu misalnya, itu bisa juga. Jadi nggak harus setiap hari kita promo, karena mungkin kalau setiap hari juga mungkin nggak masuk hitungannya ya, kalau Ya. kita kebanyakan ngasih diskon. Oke. Itu termasuk juga tadi paket bundling kita bisa setting di IPOS. Setiap beli barang A gratis barang B, atau barang A yang sama juga bisa, dan itu sudah otomatis sehingga kalau ada pelanggan beli produk yang bundling tadi otomatis barang gratisnya itu akan muncul di tampilan layar, sehingga itu apa namanya ya, nggak akan lupa tuh si kasir. Jadi oh iya ada gratisnya, baru biasanya diambilin produk yang gratis tersebut. Jadi itu Mas Adit, kita nggak perlu catat, nggak perlu apa namanya nginput secara manual lagi, karena semua sudah bisa disetting secara otomatis. Oke. Ini keren banget sih Mas Aziz sih. Tapi kan nggak semua orang tahu ya promo yang kita buat nih. Gimana caranya supaya info promo itu sampai ke pelanggan nih Mas Aziz? Ya, yang pertama biasanya kan di toko kita pampang tuh banner kah atau pamflet dan sebagainya ya, agar orang datang itu tahu oh iya di jam tertentu ini ada promo, seperti itu. Dan sekarang juga sudah zaman digital ya Mas Adit ya. Jadi jangan sampai mengandalkan tadi cuma spanduk doang. Kalau spanduk doang ya berarti hanya orang yang datang ke toko kan. Customer yang udah lama nggak datang atau yang memang lagi nggak datang ke toko ya mereka nggak tahu. Nah itulah kita bisa menggunakan data pelanggan. Data pelanggan. Kalau kita pakai sistem IPOS itu kita bisa mengumpulkan data pelanggan. Di data pelanggan itu ada data nomor telepon yang bisa kita gunakan untuk blast, dan rata-rata sekarang itu kan nomor telepon itu udah ada WhatsApp-nya ya Mas Adit ya. Nah itu kita bisa tawarkan tuh di situ. Kita tinggal siapkan kata-katanya bahwa di jam tertentu ada promo. Orang bacakan, oh iya berarti jam tertentu ada promo, berarti besok saya mau ke toko di jam segitu. Gitu. Jadi harusnya bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Termasuk juga di mungkin punya IG atau media sosial lain, itu juga bisa di-up di situ. Oke, itu bisa semakin luas lagi kan ya kalau kita di-up di situ untuk promonya. Wah, ini fitur promosi dan data pelanggan di IPOS ini tuh sebenarnya berguna banget ya di bulan Ramadan ya Mas Aziz? Iya, berguna banget. Selain dua fitur tadi nih Mas Aziz, ada lagi nggak fitur lain yang bisa bantu teman-teman Trigonal di bulan puasa ini Mas Aziz? Ada lagi Mas Adit, itu terkait stok. Tadi ya, kalau bulan puasa itu kan permintaan pasar, pengeluaran orang itu ternyata naik ya Mas Adit ya. Belanjanya naik, jadi pastikan barang-barang, terutama barang-barang kebutuhan pokok yang biasa dibutuhkan di bulan Ramadan itu stoknya kita bisa atur, jangan sampai kosong. Kita tentukan misalnya contoh beras minimalnya itu kalau sehari-hari biasa itu mungkin 5 karung minimal. Nah berarti kalau bulan puasa ya kita set di sistemnya itu minimal mungkin 2 kali lipatnya 10 karung, sehingga kalau udah melewati batas itu kita bisa diingatkan oleh sistem untuk restock lagi. Itu jadi apa namanya, permintaan pasar itu kita bisa berikan semua, jangan sampai ada produk yang kosong saat customer itu membutuhkan. Oke, jadi semuanya itu memang ada datanya ya Mas Aziz ya? Betul Mas Adit, jadi jangan sampai kita ngandelin feeling ya Mas Adit ya. Jadi pakai data biar strategi yang kita buat itu lebih akurat dan efektif Mas Adit. Oke Mas Aziz, sebelum kita tutup ngopi kita kali ini, yang nggak ada kopinya ya tentunya ya karena kita puasa. Closing statement buat teman-teman Trigonal nih Mas Aziz. Oke, perputaran uang di bulan Ramadan itu sangat menggiurkan ya Mas Adit ya.
Jadi sebisa mungkin toko kita itu ikut merasakannya. Ya, kalau nggak paham pola belanja yang berubah, bisa jadi malah rugi. Jadi pastikan jam operasional toko itu disesuaikan. Manfaatkan jam sepi tadi untuk kegiatan yang bermanfaat yang biasanya nggak kepegang di hari-hari biasa. Dan yang terakhir, gunakan strategi promosi yang pas dan jangan lupa memanfaatkan teknologi Mas Adit seperti e-pos supaya semua aktivitas transaksi di toko itu lebih efektif dan efisien. Oke, mantap nih. Terima Ya. kasih Mas Aziz atas Sama-sama. insight-nya yang daging banget ini. Oke, siap. Semoga teman-teman pemilik toko bisa tetap menjaga produktivitasnya di bulan puasa ini dan juga bisa menjaga puasanya terutama ya. Oke, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.